Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini teman-teman jika punya UPS di rumah dengan spesifikasi dan merek sama seperti punya saya, silahkan jangan dibuang karena UPS ini masih bisa bermanfaat ya. Mungkin kedepannya ada beberapa tips dan trik yang akan saya update di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal atau ketertinggalan informasi dan juga fitur baru dan juga video terbaru dari channel ini. Kita intro dulu. Alright folks, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang UPS yang 650 VA APC ini ya. Kebetulan saya dapat bukan gratis sih, ini perbaikan. Jadi teman saya minta upgradekan UPS ini dari baterainya yang mati ya, istilahnya replacement baterai ya. UPS ini kebetulan harganya sekarang murah ya teman-teman, di marketplace bisa cek sendiri untuk harganya, kemudian untuk harga baterainya, kemudian untuk harga yang satu paket dengan baterainya. Jika baru mungkin masih mahal, namun untuk yang saya upgrade ini kebetulan versinya lama, jadi tidak terlalu bagus ya untuk casingnya. Nah, untuk baterai replacementnya ini saya dapat di harga 160-an ya, karena 7,5 ampere pakai yang SMT. Kebetulan ada promo juga untuk baterai dari UPS ini ya. Untuk spesifikasinya saya bacakan sedikit, kemudian teman-teman bisa lihat video tutorial cara upgrade kemudian atau cara ganti replacement baterainya, karena UPS ini mati ya. UPS nya mati, kebetulan matinya itu di baterai. Jadi saya sarankan ke teman saya untuk beli baterai saja. Jadi agar UPS ini bisa digunakan kembali. Jadi eman-eman ya. Jika teman-teman beli dengan baterainya, maksudnya satu paket itu di harga sekitar 400 sampai 500 ribu. Namun jika teman-teman menggunakan upgrade ini, maka setidaknya jika teman-teman punya UPS bekas di mana atau beli online atau mungkin dapat dari saudara atau siapapun, teman-teman bisa upgrade sendiri atau ganti replacement baterai sendiri ya. Untuk spesifikasinya saya bacakan dulu jadi sampai lupa ya. UPS ini APC ya, dari APC atau APC UPS itu 650 watt. Kebetulan UPS ini sudah versi lama ya, jadi versinya ini sudah sekitar berapa tahun yang lalu. Mungkin teman-teman bisa beli UPS ini di bekas, mungkin barunya juga tidak terlalu mahal, atau mungkin ya setidaknya nemu di marketplace manapun teman-teman bisa sesuaikan. Kebetulan saya hanya untuk upgrade baterainya, jadi prosesnya mungkin seperti di video ya. Teman-teman bisa tonton saja untuk proses upgrade-nya, perbedaan dengan yang lama dengan yang baru. Karena UPS ini jarang rusak di boardnya ya. Kalau yang TP-Link atau yang Pro-Link itu kebanyakan rusak di board setelah baterainya itu di replacement ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dengan budgetnya juga, dengan kebutuhan teman-teman. Jika di rumahnya listrik untuk teman-teman itu tidak terlalu besar, atau mungkin kebutuhan untuk backupnya tidak terlalu besar, maka UPS ini sangat saya rekomendasikan ya, karena UPS ini cukup memenuhi meskipun tidak full 100% sine wave. Untuk beban maksimalnya itu di angka 650 watt atau 650 VA dengan kode name itu BX650 LIMS ya. Jadi UPS ini berisi satu buah paket baterai 12 volt. Bawaannya itu kalau nggak salah berapa ampere, cuma jadi saya upgrade sekalian juga ke yang 7,2 ampere. Aslinya ada yang lebih murah di angka 140.000 untuk baterainya, cuma ya tanggung ya selisih berapa ampere dan juga selisih berapa ribu saja untuk harganya. Namun untuk mereknya bukan dari APC sendiri ya, maksudnya bukan dari merek resmi APC. Namun tidak masalah karena SMT Power atau Samoto ya biasanya itu juga spesifikasinya bagus.
Sedangkan untuk modif, saya tidak modif baterai eksternal karena ini masih bawaan pabrik, juga masih spesifikasinya tidak di up sama sekali, atau mungkin dalamnya contoh chargernya itu ditambah jadi berapa ampere. Untuk sisanya masih standar semua ya. Saya hanya upgrade baterainya. Jadi teman-teman eman jika punya UPS di rumah dengan spesifikasi sama, apalagi mati tidak dapat dinyalakan atau mungkin bermasalah, silahkan teman-teman cek dulu hardwarenya sebelum teman-teman eksekusi beli baterai ya. Jadi terkadang seperti kemarin, teman-teman bisa dengarkan dulu. Ada dua kasus untuk UPS seperti ini. Terkadang yang kuning di belakang itu kan ada warna kuning jumper, itu namanya fuse. Jadi fuse-nya itu terkadang rusak ya, atau mungkin putus. Kalau saya bilang itu putus. Nah UPS-nya kalau fuse-nya itu putus, maka koneksi dari baterai itu tidak akan terhubung dengan UPS seperti itu. Nah penyebab-penyebab yang membuat UPS ini cepat rusak yaitu satu, terkadang sering ngedrop baterai. Jadi UPS-nya ini bekerja full load atau 100%. Jika teman-teman gunakan full 650 watt atau sekitar 540-an watt ya maksimal, itu teman-teman kalau bisa jangan ya. Jadi backup time-nya itu hanya sekitar beberapa menit saja dan juga akan cepat menguras baterai. Jika teman-teman hanya menggunakan seperti saya di angka 100 watt, itu kemarin pengujiannya saya hanya bisa backup itu di sekitar 22 menitan, tidak sampai ya, sekitar 20 menit lah rata-rata. Jadi kebetulan UPS ini saya dapat baterainya itu di angka 160.000, 7,2 ampere, 7,5 ampere. Nah di 12 volt itu harganya di 160. Saya coba datang, saya unboxing terlebih dahulu, videonya di depan sudah tadi. Kemudian saya pasangkan di UPS ini dan saya upgrade dan juga saya cas. Mungkin proses chargernya itu cukup lama kalau pertama. Kalau bisa jangan dikasih beban terlebih dahulu, atau mungkin dijaga-jaga biar tidak drop atau tidak terpakai terlebih dahulu untuk baterainya. Jadi untuk baterainya tersebut biar ngecas terlebih dahulu. Kemudian jika sudah sampai 6-7 jam, kebetulan saya siang, malam itu jam 11, saya coba untuk tes ketahanannya. Jadi untuk render video di channel ini kebetulan cukup hanya cukup di sekitar 20 menitan saja, karena penggunaannya itu di angka 92 sampai 101 watt saja untuk beban yang ada di bawah UPS nya ini. Kemudian untuk proses upgrade-nya mungkin tidak terlalu lama, hanya saja teman-teman hati-hati pada saat buka boxnya karena mesinnya ini ada di atas, atau board untuk sistemnya itu ada di atas. Kemudian di belakang akinya itu ada trafo ya, trafonya ini konversi dari DC to AC, dan juga UPS ini memiliki fitur sine wave ya. Jadi kebanyakan UPS yang murah itu masih modified sine wave, jadi gelombangnya itu tidak murni atau tidak sinus murni. Mungkin untuk pengujian itu saya tidak bisa ya, karena saya tidak punya osiloskop. Jadi jangan khawatir, mungkin kedepannya pelan-pelan karena ini hanya proses upgrade. Kemudian agar UPS ini tidak terbuang ya. Ini prosesnya cukup lama karena jumper aki minusnya itu cekat ya, mungkin karena terlalu lama tidak dipakai atau mungkin bermasalah. Kemudian untuk proses buka baut dan aki, hati-hati, kalau bisa dari positif terlebih dahulu atau negatif terlebih dahulu pada saat pemasangan, karena jika teman-teman nge-short nanti akan kena board yang ada di UPS nya itu. Kita lakukan pengukuran baterainya, apakah ini benar rusak baterai atau hanya rusak di boardnya. Nah kebetulan saya punya avometer yang murah ya, jadi tidak mahal. Avonya ini kadang bermasalah ya, mohon maaf, maklum ini sudah avo dari tahun 2022, masih hidup, sudah 3 kali ganti baterai. Kemudian ya maklumlah itu masih di harga 30.000. Nah untuk voltase normalnya itu biasanya di aki itu di 12 volt. Kita tes dulu, ini positif ke positif, negatif ke negatif ya, merah ke merah, hitam ke hitam, itu dapat angka di 2,3 volt.
jadi baterai ini ngedrop. Nah kita tes ke yang baru, merah ke merah, hitam ke hitam, itu di angka 12,8 volt. Jadi untuk aki yang kita dapatkan ini normal dan full ya, meskipun tidak 100%. Nah kita akan proses pasang. Untuk pasangnya cukup mudah, tapi saya sarankan hati-hati ya, karena jika teman-teman salah masang pin ya, hitam ke hitam, merah ke merah, maka akibatnya fatal ya, bisa rusak. Jadi teman-teman hati-hati terlebih dahulu. Jika caranya saya, pengamannya itu dipasang terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk fuse-nya itu dibuka ya, yang warna kuning di belakang. Kalau untuk rolling itu sama kayaknya warna kuning. Nah cuma untuk APC itu biasanya kuning dan bisa dibuka, jadi dibuka terlebih dahulu. Kemudian yang negatif itu saya pasang terlebih dahulu karena titik amannya itu ada di sana. Kemudian setelah yang hitam itu dipasang, lalu yang merah itu dipasang sambil diangkat untuk boardnya ya. Jadi hati-hati jangan sampai ada besi ataupun metal apapun yang lewat di antara konektor akinya ya, karena akan berakibat fatal ya. Jadi hati-hati karena ngesortnya itu berbahaya. Kita tutup saja. Kemudian hati-hati jangan sampai ada kabel yang terjepit, karena jika ada kabel yang terjepit nanti biasanya akan kebuka dan akan mengakibatkan short. Kita ngopi dulu guys. Nah setelah itu kita tinggal pasang saja untuk baut-bautnya. Dari bawah ini jangan lupa teman-teman juga hati-hati sambil ditekan agar akinya itu tidak goyang, karena perekat atau pengaman dari akinya itu tidak terpisah ya bautnya, jadi satu dengan yang baut yang di belakang. Kemudian juga untuk konektor di belakang jangan dipasang terlebih dahulu ya, karena jika teman-teman dipasang takutnya terpencet hidup, nanti bisa kena setrum ya, karena outputnya ini AC meskipun inputnya tidak ada, tapi kalau terkena atau dihidupkan di belakang itu outputnya aktif ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk proses penggantian baterai ini ya, karena jika terkena setrum maka akan sangat fatal. Kemudian juga jika short secara mendadak akan merusak boardnya ya, karena UPS ini mungkin protectionnya tidak terlalu banyak seperti UPS Vertiv Liebert ya, yang saya review di video sebelumnya ya. Kita lihat terlebih dahulu, kita tunggu prosesnya sambil nanti kita tes untuk charge apakah masuk dan apakah hidup. Nah kita pasang terlebih dahulu untuk fuse-nya, ini agak susah karena fuse-nya itu keras. Nah kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita cek di depan apakah sudah bisa nyala atau belum. Kalau saya tes nyala terlebih dahulu, tapi sebelum itu saya ambil kabel power untuk ke listrik ya, biar dia nanti charge ya. Sebentar. Nah ini dia kabel powernya, ini bawaan dari UPS nya, cuma saya pakai yang punya UPS Vertiv Liebert karena tidak saya pakai, jadi UPS nya itu masih saya buka ya kebetulan. Nah ini dia, kita pasang terlebih dahulu, nanti akan bunyi klik, berarti UPS ini proses chargingnya masuk. Kita nyalakan, apakah ngetrip listrik di rumah? Ternyata tidak. Jadi jika indikatornya hijau nyala tapi masih ada bunyi bip, maka dia ada proses sinkronisasi atau sync dengan listrik kita, kemudian dengan proses charger akinya juga. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. UPS ini sudah bisa teman-teman fungsikan untuk backup router, kemudian backup komputer atau mini PC seperti saya. Ini dia baterai bawaannya, yaitu DJW 12-7 di 12 volt 7 ampere ya. Jadi UPS ini sudah di upgrade 0,5 ampere, lumayan lah untuk tambah-tambah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.